hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. The Honorable Professor Malik Badri from International Islamic University Malaysia, Mr. Dr. Habib Kirjin from Triple IT, Pak Dekan, Bapak Ibu dosen, para peserta seminar internasional dengan tema Contribution of Islamic Psychology to the World Civilization, para tamu undangan yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di kampus 1 UAD ini dalam rangka mengikuti international seminar on the contribution of Islamic psychology to the world civilization. Ya, kalau kita melihat our life today, our direction, kiblat kita, diakui atau tidak, kita ini mengarah ke barat. Kiblat kita dalam kehidupan kita sekarang ini arahnya ke barat. Tidak hanya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, tetapi juga sains teknologi. Ini adalah sesuatu yang mungkin kalau kita melihat dari perspektif Islam, sebuah ironi yang luar biasa. Kenapa? Karena Islam sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala as a complete religion, sebagai agama yang sempurna, dengan tuntunannya Al-Quran as the last divine revelation, juga termasuk juga Al-Hadis, sunnah Rasul kita, merupakan sumber nilai kehidupan yang perlu kita gali dan kita kuasai. Dan mestinya, karena kita punya dua sumber tata nilai itu, kita bisa menjadi memperkenalkan atau membangun Islamic world civilization mestinya, ya. Tetapi justru kita sekarang ada di bawah penguasaan, pengaruh, kontrol dari dunia barat. Nah, ini. Oleh karena itu saya sangat bergembira dan terima kasih kepada panitia yang pada kesempatan ini mengangkat tema yang sangat luar biasa penting saya kira, dan ini urgen kira-kira dengan melihat situasi secara garis besar tadi, peran atau kontribusi psikologi Islam di dalam peradaban dunia kita sekarang ini. Saya kira nilai-nilai psikologis atau falsafah moral keagamaan di dimensional morals philosophy, saya kira cukup banyak kita bisa gali dari Al-Quran kita. Nah, dan kalau kita tidak kita yakin betul bahwa apapun nilai-nilai yang diajarkan dalam berbagai nilai barat itu, kebanyakan juga ada di dalam nilai-nilai kita. Ya. Katakanlah nilai-nilai disiplin, ya, itu kan sudah jelas diajarkan di dalam kita berpuasa, ketika kita berpuasa. Ya. Tapi kedisiplinan ini justru diperkenalkan, bahkan menjadi budaya, kebiasaan yang luar biasa di dunia barat gitu. Nilai-nilai kemajuan misalnya, mestinya di dalam Islam juga kita juga memiliki itu.
Bagaimana kita harus menguasai ilmu pengetahuan teknologi misalnya gitu. Itu juga sangat jelas di dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam hadis yang sangat terkenal yang sering juga saya baca, man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Itu kan sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan itu kunci keberhasilan kita. Pengetahuan merupakan kunci dalam membangun peradaban dunia kita. Nah, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah kita. Tetapi kebanyakan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Islam itu baru sebatas kita pahami. Belum kita pahami mungkin dari batas menjadi ilmu pengetahuan kita. Belum kita pahami, tapi juga belum kita praktekkan. Nah, ini kelemahan kita. Dunia Islam kita punya weaknesses dalam hal in practicing our values, Islamic values. Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya kira penting nanti apa yang diungkapkan oleh Profesor Malik Badri, insya Allah sebagai pencetus Islamic Psychology perlu kita pahami betul, dan bagaimana upaya-upaya kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita, ini yang lebih penting saya kira. Termasuk juga Pak Dr. Habib Kizim, insya Allah pengalaman beliau di berbagai forum internasional yang selama ini kita ketahui akan memberikan masukan-masukan bagaimana kita menggali nilai-nilai psikologi yang ada di dalam ajaran-ajaran Islam kita. Dan yang lebih penting saya kira juga sekali lagi bagaimana kita memanfaatkan nilai-nilai itu dalam rangka membangun peradaban dunia kita. Ke depan kita berdoa, berharap semoga Islam menjadi agama yang menjadi agama dunia dan membangun peradaban dunia ini ke depan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami terima kasih sekali kepada panitia yang sudah berinisiasi menyelenggarakan seminar ini, bahkan mengundang pakar-pakar yang sangat kompeten di bidang ini untuk memberikan pencerahan pada kita dan khususnya bagi kalangan akademisi muslim di negeri kita ini. Semoga pertemuan ini membawa berkah pada kita dan Islam di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya saya kira tidak perlu saya perpanjang sambutan saya dan perlu dibuka. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar internasional on contribution of Islamic psychology to the world civilization is obviously open. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Kasirno, from his welcoming speech. Ladies and gentlemen, now we are going to have Mr. Habib Kizim as our keynote speaker. For Mr. Habib Kizim from Triple IT, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi domina as-sa'adah fid dunya wal akhirah. A'addaha liman ittaqa wa amana wa 'amila shalihat. Alladzi yukafil mujahidin 'ala jihadihim wal 'amilin al-mujiddin 'ala sabrihim wa sabatihim. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa rasulil azim khataman nabiyyin wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Dear respected Rector, Professor Dr. Kasirno, Professor Dr. Sarbiran, the Deputy Rector Khairul Anam,
the Dean of the Faculty, Dr. Purwadi, former Dean of Faculty of Psychology, Pak Mujidin, one of the senior, Pak Bagus, Dr. Bagus Rianto is the chairman of this international seminar. He's from Gajah Mada University, from the Faculty of Psychology, and is here Dr. Diana and the kid Muharir, the future of psychologists. And brothers and sisters, I saw here some participants from UMP Purwokerto and from other Muhammadiyah universities. It's indeed a great honor and great pleasure to me and IIIT, the International Institute of Islamic Thought, to be one of these participants in the great endeavor to pursue further the contribution of Islamic psychology in the world civilization. For Muhammadiyah, actually, is part of our second centennial celebration of Muhammadiyah, because prior to the last Muktamar, before the last Muktamar, the centennial Muktamar Satu Abad, which was held here in Jakarta, I was in the same stage here to talk about the future of Muhammadiyah contribution as the Ummatul Ilmi, the community of knowledge, Ummatul Ilmi, to contribute in the world civilization. We call in our bahasa, in Muhammadiyah term, as the Peradaban Utama. Peradaban Utama is our common endeavor, is our common achievement to really work together to cooperate not only in psychology but in all of the faculties to develop the more Islamized, the more integrated knowledge. But in the same time, we have to produce our own textbook, because Professor Kasirno just mentioned that our Qibla is the West, and we always be part of the consumer. We have never been to be a producer of the science, of the knowledge. So from now on, we have to be working harder and to work together. Ini adalah saat kita bersama, seperti yang disebut oleh Profesor Kasirno tadi, karena selama ini kita berkiblat ke barat. Kita menjadi konsumen dari produk-produk buku, bahkan produk politik, bahkan sampahnya politik. Bukan the essence of politics, but the waste. Kita ampasnya politik yang justru kita pelihara, kita olah-alik, dan kita tidak pernah menjadi produsen di dalam ilmu pengetahuan, di dalam penemuan dan sebagainya. Actually, the very important intention of integration of knowledge or Islamization is knowledge, to excel. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi sebenarnya tujuan utama dari integration of knowledge atau Islamization of knowledge adalah menjadi excellent, menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Psikologi yang terbaik, ekonomi yang terbaik, farmasi yang terbaik. Karena kita telah dilantik oleh Allah menjadi khairu ummah. Dan saya sering mengatakan, to be Muslim is to be excellent. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Itu pilihan kita menjadi Muslim. To be Muslim is to be excellent. Maka Islamisasi adalah proses menjadi excellent, menjadi mumtaz, menjadi excellent di bidang kita masing-masing. Saya
beberapa kali membawa pakar ke UAD. Seingat saya pertama Profesor Dr. Datin Azizan Baharudin, beliau adalah seorang pakar biologi dan menjadi tim UNESCO di Paris maupun di Asia Pasifik di Bangkok sebagai pakar dari bioethics. Dan baru-baru ini Profesor Kassiono, baru sebulan ini beliau dilantik dari Dirjen Aikim. 3 hari yang lalu saya bertemu beliau dan saya tiba-tiba diminta tanggal 27-28 Oktober ini ke tempat beliau. Ada sebuah konferensi internasional yang akan dihadiri oleh Perdana Menteri. So actually we have started with the integration of knowledge from the science. Yang kedua waktu itu adalah Profesor Dr. Hazizan Muhammad Nun. Prof. Malik, we have invited Brother Hazizan Muhammad Nun. He's now the Director of CENTRIS, Center for Islamization of the International Islamic University of Malaysia. And we have an honor to visit UMP in Purwokerto. We stay overnight. We have one workshop with Professor Imam Suprayogo from UIN Malang. He has the theory of the Sajaratul Ilmi. We have the theory of the Sajaratul Ilmi, pohon ilmu. So actually we share the same idea, integration of knowledge, and in UIN Yogyakarta we have integration and interconnectivity. In UIN Bandung, Sunan Gunung Jati, Profesor Nanat Tadang Nasir, he has Wahyu Memandu Ilmu. And the funny one is in Mataram, they have integration, interconnectivity, and spiritualization. Okay, you can use whatever you like the term, but al-mawdu huwa huwa. Al-mawdu huwa huwa. The theme is the same. Yeah, you can say it in the different names, but actually we talk about the Islamization and the integration. And the third, I remember where Professor Rosnani Hashim, one of the prominent educators in Asia, we invited her here, and we have panel with Professor Nung Muhajir from Harvard. Both of them, they got the PhD in United States, and Sister Rosnani is an American girl, but very truly Malay. Yeah. Jadi Profesor Rosnani yang waktu itu kita panelkan dengan Profesor Nung Muhajir yang dari universitas sangat terkenal dari Harvard, itu beliau adalah American girl karena sejak kecilnya di Amerika, tapi sangat Islami dan sangat Malay. Meskipun terdidik di Amerika selama pendidikannya. So what I would like to share with you, just to remind you, saya hanya ingin mengingatkan bahwa komitmen integration of knowledge itu sejak mbah-mbah kita, sejak Ki Haji Ahmad Dahlan, Wetenschap met der Quran. Ilmu pengetahuan yang menyatu dengan Al-Quran. Waktu itu istilahnya menyatunya ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Maka sekolah-sekolah Muhammadiyah, ibu saya alumni Mu'alimat, ibu saya masuk Mu'alimat tahun 37, selesai tahun 42. Sekarang masih aktif, usianya 94 tahun dan menjadi alumni Mu'alimat yang tertua. Sebenarnya integration of knowledge is not new to Muhammadiyah. It has been our intention from the very beginning when Muhammadiyah was established in 1912. Jadi memang sejak itu sebenarnya breakthrough, satu terobosan budaya, cultural breakthrough adalah tauhid. Tauhidul ilmi, tauhidul haqq, tauhidul wujud, tauhid rabbani dan sebagainya. Jadi inilah tugas besar dari UAD, dan saya senang sekali Bapak Purwadi dengan Bapak Mujidin dalam dua minggu lalu juga hadir dalam konferensi, dalam seminar internasional di Sidoarjo, and the theme was enhancing the human happiness
There's a new theme within psychology, positive psychology, happiness psychology, peace psychology. It's interchangeable. Mereka kadang-kadang menggunakan secara bergantian. And because of that, dan karena silaturahmi itu tadi saya matur pada Prof. Kasarno, gunanya, manfaatnya silaturahmi itu ternyata sangat akumulatif ya. Karena saya diminta memberikan pengantar waktu itu dan saya memberikan slide tentang peace and human happiness, the need for new epistemology and textbook writing. Ternyata pengantar saya itu diapresiasi oleh sebuah lembaga IAIS, International Institute of Advanced Islamic Studies di Malaysia. Malam hari saya pulang dari Umsida, saya ditelepon, Pak Habib, kami minta Bapak cerita seperti yang di Umsida itu di Kuala Lumpur, dan paginya saya sudah dikirim tiket, besoknya saya berangkat. Jadi 3 hari yang lalu saya baru dari Kuala Lumpur, 2 hari di karena waktu di IAIS di Kuala Lumpur saya juga berbicara dan menanggapi keynote speakers termasuk Datin Profesor Baharudin yang pernah datang ke sini. Kemudian besok harinya saya diundang ke kantornya, ke IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan besok tanggal 27 dan 28 Oktober saya diminta ke Kuala Lumpur lagi untuk berbicara. Pak Habib minta 20 menit saja tanggal 28 Oktober untuk berbicara tentang peace and happiness, kaitannya dengan sustainable development. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan menulis, silahkan berbicara dalam forum-forum yang itu sangat bermanfaat satu sama lain. Karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kita melakukan integration of knowledge, melakukan curriculum reform, where is the books? Di mana bukunya? Mana buku yang mesti kita pakai? Karena selama ini kita menjadi consumer, selama ini kita menjadi konsumen, dan tadi kita selalu berkiblat ke barat. Mengapa kita tidak mulai melihat kemampuan, potensi diri sendiri? Saya sering mengingatkan bahwa UAD ini termasuk salah satu universitas Muhammadiyah yang tua selain Universitas Muhammadiyah. Dulu Universitas Muhammadiyah itu hanya punya 2 fakultas, kalau tidak salah, Fakultas Teknik yang di dekat Rumah Sakit Islam Jakarta, kemudian Fakultas Ilmu Agama, ya, baru kemudian Ekonomi, baru kemudian menjadi Universitas menjadi IKIP Muhammadiyah yang jadi ada 2 ya, IKIP Muhammadiyah yang menjadi UHAMKA, kemudian Universitas Muhammadiyah Jakarta berkembang kampusnya di Cirende ya. Tapi sebenarnya potensi Ahmad Dahlan ini sangat besar sekali. So I would like to express my appreciation to the Rector Pak Kasarno yang sudah mengembangkan 4 kampus Pak ya. 4 kampus. Oh, 5. Yeah, I heard that it's already 5 campuses. Yeah. And during Ramadan, I have an honor to deliver a public tausiyah in the mosque, in the masjid yang baru di Islamic Center ya. Indahnya bukan main. Bahkan adik saya Pak Alfian Darmawan mengatakan, kalau kita membangun masjid jangan sampai kalah dengan UAD. Itu simbol dari cita-cita kemajuan, simbol dari teknologi, simbol dari ilmu pengetahuan, simbol dari masa depan. Maka benar saya ikut bangga waktu itu ya, sebagai orang Muhammadiyah, sebagai warga Ahmad Dahlan ya, dengan kampus yang baru, mudah-mudahan terus berkembang. So in the end, I just would like to share with you. Jadi terakhir begini, kami dari Triple IT selama ini sudah mendatangkan pakar-pakar dari luar, membantu integration of knowledge dan curriculum reform. Kami masih terus. Tapi yang terakhir adalah textbook writing. Kami sudah kerjasama dengan UMS, dan untuk psikologi di bawah Dr. Taufik Kasturi, beliau sudah membuat tema, tapi langsung di bawah rektor
Mas Bambang Setiaji, ada 6 buku yang nanti akan dihasilkan pada tahun ini dari beberapa disiplin, dan kami telah mengundang mereka ke Kuala Lumpur sebelum Ramadan kemarin. Juga dari UII ada 8 buku yang akan lahir pada akhir tahun ini, dari kedokteran, psikologi, kemudian sains, ya, kemudian ilmu sosial dan Islamic Studies dan sebagainya. Bahkan sudah ada draft untuk farmasi. Jadi insya Allah kami juga nanti dengan UAD, dengan UMY, dengan UMP, UMM Magelang, kemarin wakil rektornya juga kita undang ke Kuala Lumpur untuk bersama-sama bertemu dengan Profesor Malik Badri juga, bagaimana kita menyiapkan untuk membantu atau mendukung pengembangan textbook writing. Kami juga menerbitkan buku-buku, ada lebih 200 judul. Ini yang terbaru. Yang terbaru adalah Parent-Child Relations, A Guide to Raising Children. Ya, ini saya kira sangat relevan untuk psikologi perkembangan, pendidikan dan sebagainya. Kemudian ini buku induk sebenarnya, The Quranic Worldview, A Springboard for Cultural Reform. Ini insya Allah akan kami hadiahkan kepada Bapak Rektor untuk bisa dimanfaatkan. Dan sebenarnya masih ada buku-buku lain, cuman kalau membawa itu berat, satu. Kedua, pengiriman buku itu lebih mahal dari mencetaknya. Jadi kami sekarang ini mengirim lewat disk, lewat apa? Ya, CD ya dan sebagainya. Jadi DVD dan sebagainya, dan itu bisa memuat lebih banyak. Kami juga ada jurnal yang sudah lebih 80 nomor. The American Journal of American Social Science. Yes, Professor. American Journal of AJIS, American Journal of Islamic. Of Islamic Social Science, AJIS. Ya. Kami ada, dan sudah ada sekitar 50 jurnal yang ada di dalam website kami, www.it.org, atau kami yang di Asia Tenggara ada yang eastandsoutheastasia.net, ya. Silakan nanti bisa dilihat. That's all what I would like to say. So thank you for this reception and warm welcome, Professor Malik Badri. It's a great honor to have you here with us. So we are very grateful for your time and your enlightenment. So thank you very much, Professor Malik Badri, for your availability to come to Ahmad Dahlan University in Yogyakarta. And finally, I would like to present the books to the rector. So thank you very much. Thank you very much for Dr.